Daud mempunyai istri banyak. Pertama dari anak perempuannya Raja Saul. Sesudah itu masih berapa pilihan dia sendiri. Saudara ingat 3000 tahun yang lalu menjadi raja satu negara, mempunyai istri ratusan, itu tidak heran. Di dalam seluruh tanah Palestina, Daud menjadi raja. Kebiasaan zaman itu, dia kalau mempunyai banyak istri, tidak orang bisa mencela dia karena dia raja. Tapi saudara-saudara, Tuhan tidak banyak kritik tentang hal ini, tapi Tuhan paling tidak senang satu hal. Dia demi Batseba, dia tidak ceraikan istri yang lain, dia bunuh suaminya Batseba. Hal ini membuat Tuhan marah sama dia. Seorang yang paling berkenan kepada Tuhan, seorang yang mengikuti isi hati Tuhan, seorang yang paling disenangi oleh Tuhan sepanjang sejarah. Daud adalah satu-satunya yang hidup seluruh hidup sesuai kehendak Tuhan, kecuali satu hal. Maksudnya di dalam poligami yang dia miliki, istrinya banyak, Tuhan biarin. Tuhan tidak mempermasalahkan itu, tapi di dalam dia mencari satu lagi. Karena dia berdiri di atas istana, melihat ke bawah, melihat ada seorang wanita yang cantik. Waktu mandi langsung dia menimbulkan birahi. Alangkah baiknya saya boleh memiliki dia menjadi istri. Lalu suruh orang pergi lihat, itu anak perempuan siapa ya? Umur berapa? Papa mamanya siapa? Ya, karakter dia bagaimana? Laporan, dia istri dari seorang laki-laki namanya Uriah. Kalau begini cilaka, dia sudah nikah, sulit bagi saya. Tetapi saya raja, siapa berani melawan raja? Siapa berani menantang raja kalau menginginkan seorang wanita? Nah, dia bilang, lebih baik saya pakai cara. Di sini rasionya mulai bekerja. Orang kalau pintar tidak salah, pintar berbuat dosa itu salah. Daud pintar. Daud mau apa? Mau dapat perempuan ini. Caranya bagaimana? Membunuh suaminya. Mulai rasio memikirkan rencana yang busuk. Lalu bagaimana bisa membunuh dia? Sendiri pakai pisau tusuk dia, saya masuk penjara. Saya jadi raja yang tidak beres, akan dihina sama rakyat. Saya kirim dia pergi perang. Waktu perang ditulis satu surat, Jenderal atur Uriah di paling depan. Kenapa? Tidak usah tanya. Paling depan paling banyak mati, paling gampang dibunuh. Akhirnya betul dia bunuh. Sudah dibunuh, dia tulis surat, saya ingin engkau menjadi istri saya. Ada satu gambar di museum. Waktu Batseba lihat surat itu, dia sedih sekali. Suami baru mati, sekali dilamar oleh raja. Yang lamar bukan bajingan, yang lamar raja, kedudukan paling tinggi. Dia sambil menghibur diri sambil ketakutan, sulit mencari jawaban. Dan lukisan Rembrandt itu, dia mukanya sedih, ambil surat, tidak tahu bagaimana harus memberi jawaban kepada Daud. Saudara-saudara, Tuhan membiarkan dia terus sampai orang itu mati, sampai istrinya diambil, dibawa ke istana. Lalu Daud minta tidur sama dia, jadi istri resmi. Perempuan yang lemah, sekarang suami sudah mati, sekarang menjadi janda. Hari depan masih ada harapankah? Siapa lagi membiayai saya punya hidup? Saya masih ada separuh hidup, sandar seperti siapa? Sekarang sandar kepada seorang raja, lebih baik dari tidak ada. Dia terima saja. Tapi saudara-saudara, biar terjadi, Tuhan baru bicara sama Nabi Nathan. Pergilah dari rumahmu, masuklah istana Daud di kota yang Yerusalem situ. Beritahu sama dia, saya sangat marah peristiwa ini terjadi. Saudara-saudara, saya tidak ngerti kenapakah hal ini terjadi. Dan Daud tidak cerai. Daud menikah lagi dengan cara yang jahat. Alkitab mengatakan di dalam hal ini Tuhan sangat marah kepada Daud. Saya minta saudara perhatikan kalimat ini. Hal ini adalah kejatuhan Daud. Hal ini rencana Tuhan tidak. Tidak mungkin rencana Tuhan. Mana ada Tuhan yang merencanakan supaya manusia membunuh suami orang lain, menerima janda yang ditinggalkan karena sengaja.
Kalau ini bukan rencana Tuhan, saya tanya lagi, saya bertanya, mengapa akibatnya dari sini turun temurun lahir Yesus? Soal keluarga, soal cinta, soal pernikahan, soal cerai ini rumitnya jauh lebih sulit dari pengertian otak kita bisa menganalisa. Kalau ini bukan rencana Tuhan, mengapa Yesus dilahir menjadi keturunan Daud? Justru bukan melalui istri-istri yang lain, melalui Batseba. Kalau ini rencana Allah, mengapa Allah begitu jahat? Sulit kita memberikan jawaban.